تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita kembali tadabbur Al-Quranul Karim. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran, apakah manusia itu tidak tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hatinya telah tertutup, terkunci sehingga dia enggan untuk tadabbur Al-Quran. Semoga kita istiqamah dengan Al-Quran sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan lanjut tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita hanya mengkaji satu ayat, yaitu ayat 158. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji 3 ayat, mulai ayat 159, insyaallah 4 ayat ya, satu paragraf, sampai ayat 162. 159 insyaallah sampai ayat 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi
الكتاب من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. Huruf shad ditebalkan supaya tidak sama bunyinya dengan huruf sin. Wa aslahu, lidah belakang diangkat ke langit-langit, namanya nopo? Apa namanya? Isti'la, ya. Wa aslahu. Kalau dibaca wa aslahu salah, ya. Kemudian wa bayyanu, ini jangan ditekan, ya. Diayun dengan lembut karena ya termasuk huruf layyin, huruf yang lembut. Wa bayyanu, kurang tepat jika dibaca wa bayyanu, ya. Sama-sama. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim wa ana at-tawwabur rahim. Ayat sebelumnya berbicara tentang sabar, dan mereka yang sabar akan mendapatkan shalawatum mir rabbihim, pujian dari Allah. Allah memuji dia di hadapan para malaikatnya. Kemudian mendapatkan rahmat, lalu mendapatkan hidayah, petunjuk, hidupnya akan dibimbing oleh Allah. Itu garansi bagi orang-orang yang sabar. Maka rugilah orang-orang yang tidak bersabar. Dia rugi di dunia karena apa yang membuat dia tidak sabar itu tidak akan kembali, belum tentu akan kembali. Kemudian rugi juga di akhirat. Tapi kalau orang bersabar, minimal dia untung di akhirat. Walaupun musibah yang menimpa dia itu mungkin tidak kembali lagi, ya. Tapi minimal dia akan mendapatkan keuntungan yang besar di akhirat kelak. Kemudian termasuk juga orang yang mendapatkan rahmat Allah, pujian dari Allah, kemudian hidayah. Mereka adalah yang merenungi syiar Allah. Di antara syiar Allah apa? As-Safa wal Marwah, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Baik. Kemudian di ayat 159 sampai ayat 162, jemaah sekalian, ini berbicara tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kalau sebelumnya orang-orang yang dirahmati, sedangkan di ayat-ayat ini orang-orang yang terlaknat atau mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinat, dari bukti-bukti yang nyata,
wal huda dan petunjuk, yakni Al-Qur'an. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan, ungkapkan lin-nasi kepada manusia, fil kitab dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh setiap yang melaknat, ya. Ayat ini pada dasarnya Bapak Ibu mengecam orang-orang Yahudi yang suka menyembunyikan kebenaran. Apa kebenaran yang dia sembunyikan? Masih ingat enggak panjenengan? Kita sering belajar ini di juz 1 ada, kemudian di juz 2 ayat 146 juga kita sudah pelajari, ya. Allah menyatakan wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Di antara ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani ada sekelompok orang di antara mereka yang menyembunyikan kebenaran. Jadi tafsir ayat ini sama dengan tafsir di ayat 146, ya. Tafsir ayat 46 disempurnakan dengan ayat 159. Ini tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat dengan ayat. Baik. Apa kebenaran yang disembunyikan oleh orang Yahudi atau Nasrani? Kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab mereka, kitab Injil, kitab Taurat, telah disebutkan bahwa Nabi akhir zaman itu akan dipilih oleh Allah dari kalangan Arab, dan dia bernama Ahmad atau Muhammad. Kemudian kebenaran yang diungkap oleh Allah dalam kitab mereka tapi disembunyikan oleh mereka adalah tentang perpindahan kiblat yang kita pelajari di awal juz 2, ya. Itu ditutupi oleh mereka. Nah, maka dalam ayat ini Allah mengecam mereka dengan menyatakan orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bukti-bukti yang nyata, wal huda dan petunjuk, yakni kenabian Nabi Muhammad itu buktinya sangat terang, sangat jelas, ya, bahwa beliau adalah nabi dan rasul. Kemudian benarnya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah itu sangat jelas kebenarannya, Bapak Ibu. Tapi mereka tutupi. Kenapa mereka menutupi kebenaran? Kenapa mereka menyembunyikan? Itu banyak faktor, ya. Yang pertama mungkin karena dorongan hawa nafsu, ya. Sebab karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, akhirnya mereka tutupi, mereka sembunyikan. Mereka kan ingin nabi terakhir itu dari kalangan mereka, tapi ternyata Allah pilih dari orang Arab, maka mereka tutupi berita kenabian itu di dalam kitab mereka. Bahkan mereka ganti nama Muhammad dengan nama yang lain, ya. Ini jahatnya orang Yahudi, ya. Bayangkan, kitab suci itu kan sangat sakral, tapi mereka berani merubah demi kepentingan mereka sendiri, ya. Kemudian ada faktor lain yang membuat mereka itu menutupi kebenaran. Di antaranya ada kaitan dengan faktor ekonomi. Kalau mereka menyampaikan kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad, maka orang Yahudi akan ikut Nabi Muhammad, sedangkan ulama-ulama mereka akan ditinggalkan oleh mereka, sehingga mereka tidak dapat penghasilan. Jadi ada orang menutupi kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran, ternyata di balik itu ada keuntungan dunia yang dia dapatkan. Berarti itu sifatnya orang-orang Yahudi. Nah, ayat ini Bapak Ibu larangan menyembunyikan ilmu. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu agama, dia tahu dalilnya, dia paham, tapi dia sembunyikan, dia tidak sampaikan kebenaran itu, maka dia akan ditampar
yaumal qiyamah pada hari kiamat bilijamin minnar, dengan tampar yang terbuat dari api neraka. Dia akan diikat dengan tampar yang terbuat dari api neraka. Ini jeleknya orang yang menyembunyikan ilmu. Makanya Nabi menyatakan ballighu anni walau ayah, sampaikan ilmu dariku walaupun satu ayat. Kita hafal hadis berapa dari Nabi ini? Hafal berapa hadis panjenengan? Satu katanya. Apa? Yang hafal apa? Coba baca. Hah? Napa? Apa? Satu. Innamal a'malu. Hafal semua ini kan? Nah, walaupun satu hadis yang hafal, sampaikan. Jadi kalau panjenengan diminta untuk khutbah, sampaikan satu hadis itu. Innamal a'malu binniyat. Itu sudah menjalankan perintah Nabi, ya. Artinya ilmu yang kita dapati ini tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya diamalkan oleh kita sendiri, tapi kita juga punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang lain, ya. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan ikat kelak pada hari kiamat dengan tampar yang terbuat dari api neraka. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dalam hadis lain Nabi menyatakan matsalul ladzi yata'allamul ilma tsumma la yuhadditsu bihi kamatsalil ladzi yaknizul kanza fala yunfiqu minhu. Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu tapi dia tidak menyampaikan kepada orang lain, maka dia seperti orang yang menyimpan perhiasan dan dia tidak menginfakkannya. Jadi segala sesuatu itu ada infaknya, ada sedekahnya Bapak Ibu. Nah, sedekahnya harta adalah infak, zakat, ya, sedekah, ya. Kemudian sedekahnya ilmu dengan cara mengajarkan, ya. Siapa yang menyembunyikan kebenaran, yang menyembunyikan petunjuk, menyembunyikan bukti yang nyata karena ada kepentingan tertentu, ya, maka Allah menyatakan dalam ayat ini ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh setiap orang yang melaknat. Laknat itu apa, Bapak Ibu? Hah? Laknat itu kebalikan daripada rahmat, ya. Kalau rahmat, Allah mencurahkan rahmat kepada hambanya, sedangkan laknat dikatakan oleh ulama al-ib'adu wat-tardu minal khairi. Laknat itu jauh dari kebaikan. Rahmat itu kebaikan, sedangkan laknat jauh dari kebaikan. Laknatullah, laknatnya Allah berarti Allah menjauhkan rahmatnya dari orang tersebut. Oh, si fulan itu dapat laknat Allah, berarti dia jauh dari rahmat Allah. Yang punya hak untuk mendekatkan rahmat atau menjauhkan rahmat itu siapa? Allah. Maka kita tidak boleh melaknat orang lain. Sebab yang punya hak melaknat orang, melaknat hamba, melaknat makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang itu jahat, walaupun orang itu sangat bejat, kita tidak boleh melaknat dia. Kecuali memang Allah menyatakan dalam Al-Quran maupun hadis bahwa dia adalah terlaknat. Seperti Abu Lahab. Kita membaca surah Al-Lahab berarti kita melaknat Abu Lahab, mendoakan dia celaka. Nah, tapi kalau tidak ada tidak disebutkan oleh Allah dalam Quran maupun Nabi tidak menyebutkan dalam hadis bahwa orang itu terlaknat, ya, kita tidak boleh melaknat dia. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, laisal mu'min bit-ta'an. Orang mukmin, orang beriman itu bukan orang yang suka mencela. Berarti orang yang suka mencela, mengejek itu bukan orang beriman, kata Nabi. Walal la'an, dan bukan orang yang suka melaknat, sikit-sikit melaknat orang, sikit-sikit melaknat orang.
Kemudian walal fahish, dan bukan juga orang yang akhlaknya jelek. Walal badhi'i, dan bukan pula orang yang ucapannya kotor. Ya. Ini ciri-ciri orang yang betul-betul beriman. Dia tidak suka mencela, tidak melaknat, tidak berakhlak yang buruk, kemudian tidak berkata yang kotor. Nabi SAW pernah diminta oleh sahabatnya untuk mendoakan celaka orang-orang kafir Mekah, karena sudah keterlaluan kepada Nabi. Ya, orang musyrik Mekah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-As bin Wa'il. Ya, walaupun ada nanti di antara mereka yang pada akhirnya masuk Islam, tapi sahabat kemudian meminta kepada Rasulullah agar mendoakan mereka binasa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin, berdoalah keburukan atas orang-orang musyrik. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Nabi menjawab, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan. Aku tidak diutus untuk melaknat, tapi aku diutus oleh Allah untuk rahmat, penuh kasih sayang, kelembutan. Ya. Maka siapa yang suka melaknat, suka mendoakan orang lain binasa, celaka, ya, itu bukan cara dakwahnya Rasulullah SAW. Cara dakwah Nabi itu lembut, penuh dengan rahmat, ya, mengajak orang dengan kasih sayang. Sehingga ketika beliau datang ke negeri Taif, beliau ditolak dengan cara yang kasar. Ada malaikat datang kepada beliau untuk menumpahkan gunung kepada penduduk Taif. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi apa? Kata Nabi, Allahumma khruj min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku syai'an wa la yushriku bihi syai'an. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini rahmat, hadirin, ya. Maka yang berhak untuk melaknat itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalau kita merujuk kepada ayat di surah yang lain, ada beberapa golongan yang mendapatkan laknat Allah selain golongan ini. Kalau yang ini kan mereka yang menyembunyikan kebenaran. Sedangkan di surah yang lain atau di ayat yang lain ada banyak disebutkan oleh Allah mengenai orang-orang yang terlaknat. Yang pertama, orang kafir disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 88, ya. Kemudian ada juga orang yang menyembunyikan kebenaran sebagaimana ayat ini. Kemudian yang ketiga, orang yang menentang kebenaran. Surah An-Nisa ayat 47. Kemudian orang yang memutuskan silaturahim dan orang yang murtad disebutkan dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain berbicara tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan secara jelas kalimat laknat untuk orang-orang tertentu. Ya. Yang pertama, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, melindungi pelaku kemaksiatan. Melindungi pelaku kebatilan. Kemudian yang ketiga, mencela kedua orang tua atau melaknat kedua orang tua. Kemudian merubah batas tanah, ya, merubah batas tanah. Nah, 4 golongan ini Bapak Ibu disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menyatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Biasanya orang Arab jahiliyah menyembelih kambing untuk berhala-berhala mereka, ya. Ada orang menyembelih kambing lalu kepalanya dia lempar ke lautan sebagai tumbal, itu dilaknat oleh Allah, ya. Kemudian
Wa la'anallah, Allah melaknat man awa muhditsan, orang yang melindungi muhditsan, pelaku bid'ah atau pelaku kebatilan. Ya. Allah melaknat dia. Kemudian wa la'anallah man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat ketika dibacakan hadis ini mereka bertanya, bagaimana seorang anak itu melaknat orang tuanya ya Rasul? Kata Nabi, yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Dia mencela orang tuanya orang lain, ya. Lalu orang lain itu mencela orang tua dia. Bahkan dia mencela ayahnya, dia juga mencela ibunya. Itulah yang dimaksud dengan melaknat kedua orang tua. Jadi kalau kita mengejek orang tuanya orang lain, ya, lalu orang lain itu mengejek juga orang tua kita, berarti kita telah melaknat kedua orang tua kita. Kita telah mencela kedua orang tua kita. Kata Nabi, anak yang demikian akan dilaknat oleh Allah. Ya. Kemudian wa la'anallah man ghayyaral manar. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ya. Tanahnya hanya 10 meter, tapi dia lebarkan batasnya menjadi 15 meter. Dilaknat oleh Allah. Ya. Kemudian yang kelima yang dilaknat disebutkan dalam hadis Nabi adalah orang yang meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan. Kalau sekarang apa yang ngetren? Sabu, ya. Dan yang menjadi penyokongnya. Nabi menyebutkan dalam hadis At-Tirmizi, la'ana Rasulullah fil khamri asyratan. Nabi melaknat dalam khamr itu asyratan, 10 orang yang dilaknat oleh Nabi dalam khamr. Yang pertama, asiraha, yang memeras, dilaknat. Wa mu'tasiraha, dan yang mengambil perasannya itu. Kemudian wasyaribaha, yang meminum. Wa hamilaha, yang mendistribusikan. Wal mahmulata ilaihi, yang menerima pesanan, yang memesan, ya. Wasaqiyaha, yang menuangkan. Wa bai'aha, yang menjual. Wa akila thamaniha, yang mendapatkan hasil dari khamr itu. Wal mushtari laha, yang membeli secara langsung. Wal mushtarata lahu, dan yang membelikan untuk orang lain. Jadi 10 orang itu dicela oleh Rasulullah, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang berkaitan, yang menyokong dalam khamr itu semuanya mendapatkan laknat. Ya. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, yang memakan riba dan yang menolong dalam terlaksananya transaksi riba, itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan dalam hadis, la'ana Rasulullah SAW melaknat, mencela akilar riba, yang memakan riba, wa muwakilahu, dan orang yang menjadi wakil dalam terlaksananya transaksi riba itu, wa katibahu, yang mencatat, wa syahidaihi, yang menyaksikan. Wa qala hum sawa, mereka itu dosanya sama. Jadi yang memakan riba dengan yang menyaksikan transaksi riba itu dosanya sawaun, sama. Kelak di hari kiamat sama-sama makan daging busuk, sama-sama berenang di lautan darah, ya, dosanya sama. Maka bertakwalah kepada Allah siapapun di antara panjenengan yang masih terlibat dalam riba, ya, bertakwa kepada Allah. Dan jangan pernah kita menjadi saksi atau menjadi perantara orang lain melakukan riba, ya.
Kemudian yang ketujuh, orang yang meratapi mayit itu termasuk dilaknat, ya. La'ana Rasulullah an-naihata wal mustami'ata. Rasulullah melaknat, mencela an-naihah, orang yang meratapi mayit, wal mustami'ata, dan orang yang minta orang lain untuk mendengarkan ratapan itu, ya. Kemudian yang kedelapan, orang yang memberi suap dan yang menerima suap, orang yang menyogok dan yang disogok, dua-duanya terlaknat. Hati-hati, ya. Termasuk kalau nyogok SIM itu masuk enggak? Hah? Nah, hati-hati, ya. Nah, yang menyogok dan yang disogok terlaknat. Nabi menyatakan la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Hati-hati, ya. Kemudian pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria atau laki-laki, ini dilaknat dalam hadis Al-Bukhari. La'ana Rasulullah al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa, atau sebaliknya. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, ya. Tapi ada sebagian kelompok memang yang berusaha untuk menggaungkan ini, ya. Sampai dia diundang ke podcast, ya, kemudian bicara katanya ini hak asasi manusia, ya. Para gay punya hak untuk tampil, ya, untuk hidup sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan gayanya. Nah, padahal dalam hadis ini jelas sekali mereka itu terlaknat, ya, terlaknat. Atau perempuan yang menyerupai laki-laki juga terlaknat. Kemudian yang ke-10 dan yang ke-10 orang yang menyambung rambut, yang ke-11 orang yang bertato. Ini disebutkan dalam satu hadis Al-Bukhari. La'anallahu al-wasilata wal mustausilah. Allah melaknat al-wasilata wal mustausilah, orang yang menyambungkan rambut dan yang minta disambungkan rambut, dilaknat, ya. Apa istilahnya kalau orang Jawa, apa istilahnya yang rambut tambahan itu? Hah? Itu dilaknat. Ya, itulah. Itu yang memasang dan yang minta dipasang terlaknat, ya. Al-washimah wal mustaushimah, tukang buat tato dan yang minta ditato itu terlaknat, ya. Tukang buat tato dan yang minta ditato terlaknat. Ustaz, kalau terlanjur bertato bagaimana? Taubat kepada Allah, hilangkan sebisa mungkin, tanpa merusak kulit, ya. Kalau tidak bisa hilang kecuali dengan merusak kulit, ya tidak usah, dibiarkan aja, insya Allah Allah maafkan, ya. Kemudian yang ke-12 orang yang memimpin kaumnya. Ini orang yang menjadi imam tapi kaumnya tidak suka dia jadi imam, ya. Kemudian istri yang tidak taat kepada suami. Kemudian yang ke-14 tidak memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah. 3 golongan ini disebutkan dalam satu hadis, Bapak Ibu, hati-hati. At-Tirmizi, Nabi menyatakan la'ana Rasulullah thalatha. Rasulullah melaknat 3 golongan. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang menjadi imam sedangkan kaumnya tidak suka dia jadi imam. Baik imam pemimpin negara atau pemimpin sholat. Jadi salah satu syarat menjadi imam itu imamnya disukai oleh jamaah. Kalau jamaah tidak suka ketika dia jadi imam, maka tidak dianjurkan dia jadi imam. Mungkin tidak sukanya ini ada faktor yang dibenarkan. Mungkin imamnya suka melakukan bid'ah, suka melakukan kefasikan, kemudian bacaannya tidak bagus.
Ya. Kalau tidak suka karena imamnya bacaannya panjang, nah ini tidak bisa, karena ada sholat tertentu yang memang disunnahkan untuk bacaan panjang seperti sholat subuh. Ya. Sepanjang-panjangnya imam sekarang ini paling 1 halaman. Ya, itu paling panjang 1 rakaat. Tapi kadang 1 halaman dibagi 2. Ya. Cuman karena jemaah tidak terbiasa dengan bacaan panjang, akhirnya setengah halaman pun imam sudah dibatuin. Ya, sampai masuk YouTube batuknya. Baik. Kemudian imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya marah. Ya. Mungkin ada konflik ya. Mungkin suaminya saat itu menginginkan dia tapi dia tidak mau, lalu dia tidur. Maka dia tidur dalam keadaan terlaknat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun sami'a hayya 'alal falah thumma lam yujib. Seorang laki-laki yang mendengarkan suara azan hayya 'alal falah tapi dia tidak memenuhi panggilan itu. Artinya dia tidak sholat berjamaah. Maka itu juga terlaknat. Ya, tetangga masjid yang tidak sholat ke masjid, Nabi menyebut la sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Artinya sholatnya betul-betul tidak sempurna. Ya. Kemudian yang ke-15, maaf saya sampaikan ini, seorang laki-laki yang menggauli istrinya dari belakang, dari dubur. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mal'unun, terlaknat kata Nabi, man ata imra'atan fi duburiha, yang mendatangi istrinya fi duburiha, dari jalan belakang. Ya. Kemudian itulah Bapak Ibu 15 golongan yang terlaknat, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi tidak hanya golongan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, tapi ada banyak perbuatan yang terlaknat dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sedangkan dalam ayat ini yang dilaknat siapa? Mereka yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan petunjuk. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh setiap orang-orang yang melaknat. Tapi Allah itu tetap membuka ruang untuk taubat. Ini kasih sayang Allah. Sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya manusia, kalau dia taubat kepada Allah, Allah akan terima dan Allah akan pilih dia menjadi hamba yang baik. Ya. Berbeda kan dengan manusia. Manusia itu kalau kita berbuat salah kepadanya dan kesalahannya sangat fatal, sangat besar, mungkin dia memaafkan, mungkin. Tapi dia akan menandai bahwa itu orang yang tidak baik, orang yang jelek dan sebagainya. Mungkin dia secara lisan memaafkan, ya. Tapi Allah tidak hanya memaafkan orang yang bersalah. Allah juga akan mengangkat dia menjadi hamba pilihan, ya. Orang yang telah menyembunyikan kebenaran, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, dia akan bebas dari laknat itu apabila dia alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Di ayat berikutnya, kecuali dia orang yang menyembunyikan kebenaran itu tabu, bertaubat. Ya. Orang yang bertato akan selamat dari laknat Allah apabila dia taubat. Ya. Orang yang makan riba, yang menjadi saksi akan selamat dari laknat Allah apabila dia bertaubat. Orang yang menyuap atau orang yang disuap akan selamat dari laknat Allah apabila dia taubat. Ya. Allah menyatakan dalam ayat ini illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat. Nah, taubat Bapak Ibu syaratnya ada 6. Syarat taubat itu ya. Yang pertama al-ikhlas, ikhlas karena Allah. Taubat didorong karena takut kepada azab Allah. Berarti itu betul-betul ikhlas taubatnya.
Kemudian yang kedua, an-nadmu, menyesal. Orang yang membaca istighfar tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, itu belum taubat. Orang yang melakukan perbuatan dosa tapi tidak ada rasa sedih, itu belum sah taubatnya. Jadi taubat syarat yang kedua, ada penyesalan, ada kesedihan yang dirasakan. Kalau kita melakukan dosa tapi setelah itu kita tidak sedih, tidak menyesal, menganggap biasa, hati-hati. Ya. Kita saat itu belum dianggap bertaubat walaupun istighfar 100 kali sehari semalam. Ya. Makanya takutlah kepada Allah ketika kita berbuat dosa tapi kita tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sedih, ya. Kemudian yang ketiga, al-iqla, meninggalkan perbuatan dosa itu. Kemudian yang keempat, al-azmu, bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian yang kelima, al-istihlal. Al-istihlal, minta halal. Ini kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf, minta ridha, mengembalikan haknya. Kemudian yang keenam, qablal fauti, sebelum habis waktunya. Nah, sebelum habis waktunya. Kapan taubat tidak lagi diterima oleh Allah? Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Allah akan menerima taubat, kata Nabi, malam yughargir, selama nyawa belum di kerongkongan. Kemudian yang kedua, waktu taubat sudah habis ketika matahari terbit dari barat. Nabi menyatakan, la tazalu taubah tuqbal hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Taubat itu akan selalu diterima oleh Allah. Kapanpun kita datang kepada Allah, mau siang, malam, ya. Kalau kita minta maaf kepada manusia, Bapak Ibu, jam 1 malam diketok pintunya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaznya lagi tidur. Lalu dia minta maaf pada jam 1. Ustaz, saya minta maaf ya atas kejadian tadi, ya. Jam 1. Kira-kira Ustaz itu memaafkan tidak itu? Jam 1. Oh, Masya Allah, ini terharu Ustaznya, ya, bangun sepertiga malam hanya untuk minta maaf. Nah, jadi kapanpun kita datang untuk minta maaf kepada Allah, Allah membuka tangan. Dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'an nahar. Allah membuka tangan di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu siang. Dan Allah membuka tangan di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu malam, ya. Jadi kapanpun kita datang kepada Allah, Allah terima taubat kita selama matahari belum terbit dari arah barat, ya. Itu syarat taubat. Apakah cukup taubat itu membuat orang dosanya diampuni oleh Allah? Belum cukup. Harus tambah yang kedua, wa aslahu, dia harus memperbaiki dirinya. Dia harus menghiasi dirinya dengan amal soleh. Hanya menyesal, tidak menghiasi dirinya dengan amal soleh, ini taubatnya juga tidak sah, ya. Kemudian karena dosa yang disebut dalam ayat ini adalah dosa menyembunyikan kebenaran, maka supaya taubatnya diterima oleh Allah, wa bayyanu, dia harus menyampaikan kebenaran itu, tidak lagi menyembunyikannya. Kemudian Allah menyatakan, faulaika atubu alaihim, mereka itulah yang saya terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan saya, kata Allah, at-tawwabu, maha banyak menerima taubat. Berdosa, taubat. Berdosa lagi, taubat. Allah terima. Berulang kali hamba itu bertaubat karena khilaf berulang kali dari perbuatan dosa, maka berulang kali pula Allah menerimanya. Kemudian Allah menutup Ar-Rahim dengan namanya Ar-Rahim. Allah maha menerima taubat, menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahim, punya sifat kasih sayang, punya sifat sayang kepada hambanya, ya. Allah tidak langsung menghukum, tapi Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Ada? Silakan.
Kalau ngurus apa? Kalau ngurus apa? Cairnya uang. Hutang. Oh, bantuan. Oh, kalau bayar cepat cair. Oh, sama, itu nyogok juga. Sama. Ya, itu termasuk nyogok, terlaknat, ya. Kalau ndak bayar berarti lama yang mau cair. Cair tapi lama gitu. Oh, sama, itu termasuk nyogok, ya. Gimana? Oh, ngurus KTP, sertifikat tanah ya. Oh. Oh, supaya cepat. Wah, repot sih. Kalau bayar 2 juta selesainya 6 bulan. Kalau bayar 5 juta 1 bulan selesai. Begitu. Ada biaya tersendiri, ya. Itu sebenarnya kalau itu memang istilahnya begini, ibu-ibu. Misalnya notaris ya. Nah, notaris itu bilang begini, dia kan ibaratnya sebagai jasa ya, sebagai jasa. Lalu notaris itu bilang, Pak, ini kalau 2 juta kami tidak prioritaskan, ya. Tapi kalau panjenengan bayarnya 5 juta, kami akan prioritaskan. Maksudnya kami akan dahulukan pengurusannya. Nah, dalam hal ini karena dia sebagai jasa, jual beli jasa seperti itu sebenarnya boleh, ya. Kecuali kalau panjenengan melanggar aturan pemerintah. Jadi misalnya pemerintah menetapkan aturan bahwa pembiayaan balik nama itu bayarnya sekian, baik yang cepat maupun yang lambat. Lalu panjenengan nyogok kepada petugas, Pak, saya ngasih 5 juta ke jenengan, tolong minggu depan surat dikeluarkan karena rumah mau saya jual gitu. Nah, ini tidak boleh, termasuk sogok. Paham ya? Nah, udah, jangan tanya lagi itu ya. Nah, termasuk misalnya panjenengan mau buat KTP apa supaya cepat, lalu minta tolong sama orang untuk dibuatkan, ya, ini juga termasuk nyogok, ya. Ya, panjenengan bayar petugas kecamatan, petugas kelurahan untuk supaya cepat, ini termasuk sogok, tidak boleh, ya. Tapi kalau ngasih uang bensin buat nopo-nopo. Ngasih uang bensin itu karena dia sudah membantu berangkat untuk ngurus, dikasih uang bensin. Nah, karena dia kan bukan petugas sebenarnya, tapi orang yang kita wakilkan untuk ngurus surat, itu buat nopo-nopo. Ya. Tapi kalau panjenengan langsung datang kepada petugas untuk percepatan dengan cara membayar, ini tidak boleh, ya. Hukumnya haram, terlaknat. Paham ya? Yang lain? Silakan. Nah, sama, itu lanjutan hadisnya. Ya, jadi yang mencukur alis atau yang minta alisnya dicukur itu juga dilaknat, ya. Apa? Diperindah. Oh, kalau memperindah buatan apa? Mungkin alisnya kelerean, ya. Nah, itu diwajarkan sebagaimana biasanya orang-orang itu buat nopo-nopo. Tapi kalau dicukur total, ya, diganti dengan alis palsu, nah, kalau panas alisnya akan luntur, nah itu termasuk perbuatan yang terlaknat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.